بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ikhlas itu ada di hati, nggak di mata ikhlas, nggak di tangan ikhlas, nggak di kaki ikhlas. Tapi Allah tempatkan ikhlas itu di hati hambanya. Barang siapa yang dia mencintai Allah, hub kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Jadi makanya tidak semua orang bisa ikhlas, ya. Di hati, di hati. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai, mari kita awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih Allah berikan kemudahan langkah, waktu, rezeki dan umur. Mudah-mudahan kita semakin muhasabah, introspeksi diri di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fata morgana ini. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi berbagai hal kepada kita sekalian. Tapi kalau kita istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, insya Allah kita senantiasa diberi oleh Allah kemudahan, jalan-jalan yang lurus, jalan kebaikan, bukan jalan kemaksiatan, sehingga kita lebih mudah menuju surga Allah yang nanti disiapkan kepada orang-orang yang muttaqin. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan bagian ketiga dari beberapa motivasi dalam kita tetap bersemangat, terdorong melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal sudah kita sampaikan.
Kita yang pertama dulu kita sampaikan, kita merasakan diri kita ini banyak dengan kekhilafan, kesalahan, kealpaan dan dosa. Yang kedua yang lalu kita merasa terdorong, merasa iri, merasa hasad dengan amal ibadah orang lain. Orang lain bisa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Orang lain teman kita memberi infak, sedekah ke masjid, membangun masjid. Kita juga terdorong. Malam ini yang ketiga adalah kita jangan meremehkan, jangan menganggap enteng perbuatan ibadah yang ringan-ringan, yang sederhana. Kadang yang kecil itu yang bisa memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang kita terima seharusnya kita memberi penghargaan, bersyukur. Apakah Allah yang memberikan kepada kita? Hari ini kita bekerja, yang ada dapat 100.000 rupiah, kita bersyukur. Mungkin hari yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Atau hari ini enggak ada apa-apa, hana keuntungan. Jangan juga kita marah kepada siapapun, apalagi marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hal-hal yang kecil jangan kita anggap remeh, apalagi pemberian orang sederhana diberikan kepada kita sekalian. Kita juga menghargai pemberian itu. Apalagi kita meremehkan orang, menganggap lebih rendah dari kita. Jangan. Mungkin yang kita anggap lebih rendah dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah lebih baik dia. Mungkin kita anggap dia tidak baik atau lebih baik, tapi dalam pandangan Allah dia tidak baik. Jadi begitulah dalam hidup ini, Allah tidak memberikan hal yang jelas, yang tampak kepada kita seluruhnya. Maka kita ambil hikmah dalam hidup bermuamalah, hidup bermasyarakat dan sebagainya, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Rasulullah menjelaskan, jangan sekali-kali kamu menghina sedikit pun kebaikan orang. Sedikit yang diberikan, jangan kita marah, jangan kita anggap enteng. Meskipun engkau hanya diberi seutas tali min hablin, ya, atau meskipun engkau diberikan hanya sandal yang hanangget bekas, sandal bekas tak putus kalau kita hargai juga pemberian orang. Jangan kita marah sama orang. Meskipun sekedar menuangkan air dalam ember, dia butuh air, kita tahu dalam embernya, kata Rasulullah, kita hargai perbuatan orang lain dan sebagainya. Kemudian meskipun hanya sekedar wajah yang berseri ketika berbicara dengan orang lain, kan enggak boleh kita saling membenci, ya. Tapi senyum, temu orang lain, beri salam, senyum. Karena senyum itu kan sedekah, kata Rasulullah. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi jangan marah, jangan cemburu dan sebagainya. Orang yang terus senang, senyum, hatinya juga bersih. Hatinya juga bersih, tidak ada marah, anak sakit hati dan sebagainya. Begitu anjuran sunnah antara satu dengan
yang lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita menganggap remeh sesuatu. Di dalam ayat ke-79 surat At-Taubah itu Allah jelaskan bagaimana sikap orang munafik terhadap sedekah pemberian orang-orang Islam ketika itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'murunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim." Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Di orang munafik hanya kala orang yang beri sedekah itu benci, bengek. Kalau kita hari ini ada marah sama orang memberi sedekah, itu masuk golongan itu. Kan jangan marah sama orang memberi sedekah. Walaupun lemper 1.000, walaupun 2.000, kita terima. Apa itu infak, sedekah, wakaf? Ya orang berikan itu dengan ikhlas, kita terima itu. Tapi orang munafik itu masa Rasulullah marah pada para sahabat yang memberi sedekah secara sukarela dan ikhlas, diberi sedekah itu kepada orang lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, tulis oleh Wahbah Zuhaili, Allah yarham, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, memberi khutbah, khutbah atau tausiah, ya. Rasulullah menganjurkan para sahabat supaya mereka bersedekah menurut kemampuannya, karena sedekah itu kan ikhlas kita. Seberapapun Allah akan mencatat, sekalipun itu kecil yang kita berikan. Para sahabat pun berbondong-bondong terdorong karena Rasulullah menganjurkan bersedekah. Makanya di masa Rasulullah para sahabat itu walaupun untuk dirinya tidak ada, tapi semua bersedekah, semua berinfak, semua memberi wakaf, karena dorongan, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Abdurrahman bin Auf datang bersedekah pada Rasulullah SAW sebanyak 4.000 dirham. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Aku ya Rasulullah memiliki 8 dirham, 8.000 dirham. 4.000 saya sedekahkan, saya infakkan. 4.000 lagi untuk saudaraku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk disimpan." Ikhlas sekali diberi sedekah. Maka Rasulullah menjawab, "Semoga Allah memberkahi harta yang kau sedekahkan, dan Allah memberkahi harta yang engkau simpan." Apa yang terjadi sidang jamaah sekalian? Allah pun mengabulkan doa Rasulullah kepada Abdullah bin Auf. Makanya 4 dirham yang disimpan oleh istrinya itu menjadi 80.000 dirham. Entah dari mana datang, Allah alam bisawab. Karena ikhlas sekali memberikan. Anjuran Rasulullah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis juga, hasinu amwalakum bizzakat wadaw marza bisadaqah. Bersihkan hartamu itu dengan memberi zakat.
Kalau kita keluar zakatkan harta kita yang tinggalkan bersih, malah an-nama bertambah, tumbuh, berkembang itu. Kita beri zakat 5 juta, tapi nanti Allah gandakan jadi 50 juta dalam bentuk-bentuk yang lain. Oh, tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk non materi, sehatnya kita, berkah hidup kita, tentram, nyaman, terpelihara dalam fitnah-fitnah dunia ini. Allah menjaga itu semua. Jadi 80 dirham jadi disimpan oleh istrinya. Wallahu alam di mana harta itu, karena ikhlas sekali. Selanjutnya Umar datang bersedekah sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Asim bin Adi Al-Ansari bersedekah 70 wasak kurma. Dah banyak kebun kurma diserahkan infak sedekah, berbondong-bondong orang bersedekah. Utsman bin Affan pun datang bersedekah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Abu Aqil datang untuk bersedekah hanya dengan 1 sak dari kurma. Padahal Aqil ini orang miskin, tapi dia juga bersedekah. Cemburu, hasad kepada sedekah teman-teman sahabat yang lain. Dari mana uangmu, kata Rasulullah? Kamu miskin. Ya Rasulullah, tadi siang saya bekerja, saya dapat ujrah, dapat honor, dapat bagian dari kerja saya seperti ini, ya. Ada 2 sak. 1 sak kurma ini saya sedekahkan, 1 sak kurma untuk keluarga saya. Padahal saya orang miskin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, begitu semangat di dalam menginfakkan, di dalam bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang muttaqin itu yang bertakwa. Kata Allah, orang yang gemar, rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dia dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Ya, miskin menurut miskinnya, kaya menurut kaya. Maka hanjit, kriit, bakhil. Jadi binasa umat yang lalu karena bakhil, syukur, kikir. Jadi kita harus apa yang Allah berikan, ya kita berikan di jalan Allah sendiri untuk kepentingan agama ini. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat ini orang munafik benci melihat orang bersedekah, para sahabat bersedekah. Orang munafik dengan memberi celaan, mereka berkata, mereka orang-orang yang bersedekah itu tidaklah datang kepadamu ya Rasulullah melainkan dengan riya, katanya, dengan riya. Padahal tidak, ya, sangat ikhlas bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang turunlah ayat 79 itu, At-Taubah 79, yang Allah jelaskan bahwa mereka sangat ikhlas, bukan riya, sangat ikhlas menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di dalam kehidupan kita juga ada yang baik dilakukan, ada yang tidak baik dilakukan oleh seseorang, ya. Semua itu adalah mungkin tidak tahu, ya, karena melakukan yang salah. Tapi ada orang yang baik walaupun sedikit dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan itu jelas sekali. Barang siapa memberikan sesuatu walaupun sebesar sekecil debu saja, anadik debu dibawa oleh angin, sekecil debu, zarah, sekecil atom, yang baik nanti Allah akan memperlihatkan di akhirat. Nanti Allah akan memperlihatkan itu semuanya, walaupun sekecil apapun. Maka hanjit, tak anggap remeh hal-hal yang kecil
tapi yang kecil itu bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa melakukan sesuatu yang tidak baik, syarrun, kekejian, mungkar, dosa, maksiat, sekecil apapun, pasti Allah nanti menampakkan juga nanti di akhir. Ini perbuatan. Nanti kan ada safhah, ada buku catatan amal dikembalikan kepada kita semuanya, ya, rapor kondite kita dikembalikan nanti di yaumil kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, sesungguhnya Allah merahasiakan ridhanya pada ketaatan padanya. Allah merahasiakan ketaatan kita, kan tidak dipublish ya, tidak diumumkan oleh Allah, semua kan dalam rahasia Allah. Taat dia, tidak taat dia dalam rahasia Allah. Allah juga merahasiakan kemurkaan seseorang pada melakukan maksiat. Silakan saja kerjakan itu, Allah tidak menegur. Kalau sudah terang-terangan juga kemungkaran, ingat bala Allah akan turun. Itu saja persoalan. Taat dirahasiakan, yang mungkar pun dirahasiakan. Allah juga merahasiakan terkabulnya permintaan raja doa kita. Kita berdoa selalu, kita berdoa habis salat, malam hari tahajud, habis tahajud berdoa kepada Allah. Allah merahasiakan. Anak pegali Allah, hai doamu sudah saya terima, enggak ada itu. Maka disuruh terus kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga merahasiakan wali-wali Allah di antara hamba-hambanya. Mungkin wali-wali Allah orang yang taat, bersih hati, ikhlas dalam berbuat, dirahasiakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan anggap remeh perbuatan baik meskipun kecil. Maka Allah dalam surah An-Nur menyebutkan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Janganlah kamu menganggapnya perbuatan itu ringan saja, jangan, kata Allah. Padahal di sisi Allah perbuatanmu itu walaupun kecil besar azim, karena ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatu aman ahbabtu ilayya. Ikhlas itu ada di hati, enggak di mata ikhlas, enggak di tangan ikhlas, enggak di kaki ikhlas. Tapi Allah tempatkan ikhlas itu di hati hambanya. Barang siapa yang dia mencintai Allah, hub kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Jadi makanya tidak semua orang bisa ikhlas, ya. Di hati ini, di hati ikhlas. Hari ini kita melangkahkan kaki ke masjid rumah Allah karena ikhlas. Wa kasratul khuta ilal masajid wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid, karena ikhlas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal perbuatan kecil tapi dianggap besar. Yang pertama, salat sunan wudu 2 rakaat. Ada setelah wudu kita ada bisa melakukan salat sunat wudu 2 rakaat. Itu awalnya berdoa, ya, menghadap kiblat berdoa, kemudian kita salat. Sederhana kan? Sederhana itu kata Rasulullah. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ini Bilal bin Rabah, muazzin, ceritakan padaku tentang amalan tertinggi yang senantiasa engkau lakukan, karena saya mendengar suara terompahnya di surga. Terompah Bilal. Bilal menjawab, tidak ada amalan yang hebat yang senantiasa aku lakukan kecuali aku setiap habis berwudu, baik siang malam, aku setelahnya melakukan salat sunat sebagaimana yang dianjurkan padaku. Salat sunat 2 rakaat setelah wudu, kecil, muttafaq alaih, sederhana sekali.
Tapi itulah yang mengangkat derajat Bilal, bisa masuk dalam surga. Terus dia amalkan. Saya kira amalan-amalan yang terus kita biasakan tetap itu kan baik ya. Baik salat sunat duha, kita terus tiap hari sunat duha, kita terus Senin Kamis, kalau tidak ada halangan kita puasa imsak misalnya, kan bagus kan. Dalam waktu tertentu kita terus membaca Al-Quran. Tapi lazim ya, kita lazimkan diri kita ya, sebagai. Di mana dalam riwayat kisah ini dijelaskan Bilal melakukan hal-hal yang kecil, hanya salat sunat wudu, namun mendapatkan balasan yang sangat besar. Hadis ini juga menjadi dasar disunahkan melaksanakan salat 2 rakaat setelah berwudu, di mana ketika setelah berwudu terdapat beberapa sunnah yang bisa dilakukan, berdoa dan salat sunat 2 rakaat. Sederhana sekali anjuran Rasulullah SAW. Yang kedua, senyum ketika bertemu sesama kita, saudara kita dalam rumah, di rumah, anak kita, teman kita, ya senyum. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan baik sekalipun kecil, walaupun hanya sekedar bermuka manis, senyum saat berjumpa dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Orang yang sering senyum hatinya bersih, awet muda. Tapi orang cepat-cepat marah, cepat tua kata Rasul. Maka kita senang, membuat hati senang walaupun susah, jadikan hati senang. Dalam rumah tangga, oh ranyuhana makanan anak peng, tablong ke senyum saja di rumah, aman, tentram dan sebagainya. Rasulullah juga pernah masuk ke rumah Aisyah pagi hari, ditanya sama Aisyah, ya Humairah, ada makanan hari ini? Pernah makanan pagi ini? Aisyah menjawab, ana sapuna ya Rasulullah. Rasulullah anda bawa pulang makanan. Apa yang saya masak? Tapi Rasulullah tidak marah, senyum dia. Senyum. Ya sudahlah, kalau begitu saya imsak. Karena puasa sunat kan boleh, walaupun sudah terbit matahari, asal yang belum makan dan minum, boleh dia terus puasa sunat imsak. Ada masalah. Rasulullah senyum, enggak marah. Ketika dijawab, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah enggak bawa pulang apa-apa, saya masak. Begitu indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Suatu hari segerombolan orang miskin muhajirin mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kaya, ya Rasulullah, telah banyak menyumbang, telah banyak memborong pahala karena ada kekayaan hartanya. Dia bersedekah, dia berinfak, dia bayar zakat, dia beri wakaf. Orang kaya sudah memborong semua ya Rasulullah. Kami orang miskin ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tanya Rasulullah, kenapa? Mereka salat, puasa, bersedekah. Ya. Kami bisa salat, kami bisa puasa, kami bisa melakukan puasa sunat. Tetapi kami tidak mampu ya Rasulullah bersedekah seperti orang kaya. Orang kaya banyak harta ya Rasulullah. Sedih kami. Tapi orang kaya memborong pahala. Rasulullah senyum kepada mereka. Wahai sahabatku, kata Rasul, sukakah aku ajarkan kepadamu amal yang sederhana tapi dapat mengejarkan amal mereka sebanding mungkin dengan amal mereka, dan tidak seorang pun lebih utama dari kamu yang berbuat seperti perbuatanmu itu. Maka bacalah, kata Rasul,
habis salat fi duburi salah subhanallah 33 kali. Kan sederhana itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sering lazimkan itu, kata Rasulullah. Sekalipun kamu tidak mampu bersedekah, itu sudah sedekah dan membaca ini. Habis salat lazimkan itu, biasakan itu, kata Rasulullah. Selesai salat, jadi semuanya 99 kali, genapkan 100 kali la ilaha illallah Allahu akbar. Kaum muslimin, Bapak Ibu sedang jamaah, ya Rasulullah, beberapa hari lagi datang lagi kepada Rasulullah, mengadu lagi, ya Rasulullah, orang kaya mendengar perbuatan kami, dia juga meniru perbuatan kami, ya Rasulullah. Ya, lalu mereka amalkan apa yang kami amalkan, mereka juga borong pahala itu. Rasulullah mengatakan, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jangan marah, tapi terus Anda lazimkan itu. Orang kaya ada sedekah, ada harta, tapi kamu orang miskin, gak ada harta, gak ada sedekah, lazimkan terus. Allah akan mencatat, sekalipun sedikit, sekalipun itu hanya ucapan-ucapan tasbih, tahmid dan tahlil kepada Allah, Allah mencatat semuanya itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hal lain, ya, dikatakan di dalam ayat ini, saat hari kiamat kelak semua manusia akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin nanti ada buku amal diperlihatkan oleh Allah kepada hambanya. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan kiri, ada yang mengambil dengan belakangnya, beragam cara. Seperti juga orang melalui Shiratal Mustaqim, ada yang cepat kilat lewat, ada yang merangkak, ada dengan perut berat sekali. Tantangan nanti diuji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di hari kiamat kelak semua manusia akan mendapatkan perhitungan dari Allah, baik atas amalan yang telah dilakukan maupun dosa yang telah dikerjakan. Tak ada yang tersembunyi. Patana sembunyikan diri di hadapan Allah, tak bisa. Oh, mungkin di dunia bisa kita geser sedikit, atau kita menghilangkan jejak, ya, atau alamat kita, ya, kita hilangkan, orang nggak tahu dan sebagainya. Tapi hari ini juga di dunia ada digital, teknologi IT, bisa dicari jejak kita di mana, bisa dideteksi, ya, dengan teknologi. Apalagi nanti di akhirat nggak ada tempat kita bersembunyi. Pertama ditanya tentang umur, tentang kesehatan, tentang ilmu, tentang harta, dari mana kita peroleh, kemana kita gunakan. Ya, kemudian sangat ketat, ya, sangat ketat. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan, jangan anggap kecil amalanmu, perbuatan baikmu dan sedekahmu. 1000 kita masukkan, hari ini 1000, besok 1000. Kan kata Rasulullah, perbuatan yang terus kita lakukan walaupun sedikit, tapi adwamuha terus menerus, itu kan baik. Oh, 2000, besok 2000 nggak terasa. Daripada banyak 1 juta, oh kurang harta 1 juta terasa. Tapi kalau terus adwamuha walaupun wa in kalah, terus menerus sekalipun kecil, itu bagus. Terus kita lakukan. Dalam menghadapi hari kiamat, jangan pernah anggap kecil sedekahmu, pemberianmu, amalanmu, dan jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa. Jangan, karena nanti akan dinampakkan tadi, pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa
ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, itu adalah Allah akan mencatat semua itu, dan Allah akan memperlihatkan semua itu kepada kita sekalian. Begitu pula ada kisah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, lebih masyhur. Kisah ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari tentang 3 orang yang terjebak dalam gua melakukan sebuah perjalanan. Kemudian tiba-tiba hujan guruk, dia berteduh masuk dalam sebuah gua, melindungi diri dari angin kencang, dari hujan lebat dan sebagainya. Tiba-tiba kan jatuh red batu yang besar menutup pintu gua, nggak bisa lagi keluar, tertutup mereka di dalam gua. Ya, 3 orang ini yang melakukan musafir perjalanan terjebak dalam gua. Maka salah seorang dari 3 orang itu tersebut bercerita bahwa dia setiap hari sebelum berangkat kerja dan pulang kerja selalu mendahulukan untuk menemui orang tuanya. Terus setiap hari itu kan dia berdoa kepada Allah, apa yang saya lakukan ya Allah itu baik sebagai amal ibadah saya. Bukakanlah pintu ini, geser batu ini bisa. Jadi hanya perbuatan sederhana. Tiap-tiap hari sebelum dia pergi bekerja, dia ke rumah orang tuanya dulu, minta berkah. Kalau ada sesuatu dia bawa makanan, minta doain. Itu bukan sekali, tiap hari dia lakukan. Berkah dari orang tua. Karena orang tua kan segala-galanya, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Allah juga menghargai, memuliakan, malah menempatkan satu level, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Setelah kita disuruh oleh Allah beribadah kepadanya, setelah itu berbuat baiklah, ihsan kepada kedua orang tua, baik dia masih hidup atau sudah tiada. Begitu Allah memuliakan. Tidak disuruh yang lain setelah ibadah Allah, cari pekerjaan, ekonomi, rezeki, tidak itu, tapi ihsan kepada kedua orang tua. Allah menghargai. Maka ada hadis, rizanya Allah, riza orang tua, marahnya Allah, marahnya orang tua. Begitu. Makanya hari ini kita pupuk semangat akhlak anak kepada orang tua, mendengar tausiah orang tua, nasihat orang tua dan sebagainya. Orang tua segala-galanya. Kalau kata Allah sudah lanjut usia lansia, baik salah seorang atau kedua-duanya, jangan sekali-kali kamu mengatakan fala taqul lahumā. Dipanggil, nak, sahutlah yang baik, ya bunda, ya ayah, ya. Lakukan itu sebentar, insyaallah. Jangan kita hari ini anak kita akan asyik dengan HP, enggak peduli seruan orang tua, perintah orang tua, asyik dengan nyohana HP tahu. Begitulah kondisinya hari ini, ya, era seperti ini. Seperti itu. Padahal jasa orang tua kan tidak bisa dibalas, apalagi sudah lansia. Kadang-kadang membuat kita marah melayaninya. Tapi orang tua dulu sangat ikhlas melayani anaknya, apalagi ibu. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, apa yang saya buat baik untuk ibumu? 3 kali diulang dari Rasulullah, ibumu, cuma ibumu 3 kali. Baru yang terakhir, abuka,
bapakmu. Hanya 1 kali untuk bapak, 3 kali untuk ibu. Begitu perhatian pada seorang ibu, karena di tangannya lah besarnya anak, jadi anak berilmu, intelektual, jadi pejabat di tangan seorang ibu. Walaupun ibu itu tidak sekolah, gak pernah sekolah, tapi di tangan itu lahir intelektual, orang-orang yang berilmu, orang yang kaya, pejabat di situ. Maka ada sebuah syair, laulaki ya ummi maka miladi. Sekiranya bukan ibuku yang melahirkan aku, saya tidak ada seperti ada hari ini. Walaulah fadlun, kalaulah bukan karena belayan kasih sayang orang tuaku, saya tidak mulia seperti mulia hari ini. Jadi pejabat, di orang kaya, pengusaha, semuanya ini ya semua karena tangan belayan kasih sayang, kerahiman dari kedua orang tua kita. Jangan kita anggap remeh perbuatan sederhana, tapi anggaplah yang sederhana itu akan menjadi perbuatan besar, memasukkan kita ke dalam surga. Hari-hari kita sebelum bekerja ke tempat kerja, orang tua kita dekat, datang dulu ke rumah orang tua, minta berkah, didoain supaya hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.